Sepertinya di dalam kontainer ini ada sesuatu. Seorang pria mengambil 2 batu dan melemparkannya langsung ke pintu. Oh, itu tidak benar. Baru saja. Jelas ada gerakan. Dia membuka pintu. Hanya ada beberapa kandang anjing dalam gelap. Sudah kubilang rasa ingin tahu membunuh. Dalam gelap tiba-tiba muncul mata merah. Anak laki-laki yang mendengar lolongan melarikan diri. Langsung berangkat ke motor dan cepat membuang bensin. Berlari sambil memutar kepala. Mencarinya lalu berhenti untuk melihat. Tampaknya tidak bisa mengejar ketinggalan. Siapa tahu hal itu berjalan secepat itu. Berlari melintasi gunung untuk mengejar. Untung kali ini tidak menang. Seorang pria mengemudi langsung ke lokasi konstruksi. Satu pria satu anjing memulai perlombaan rintangan. Sebuah tamparan dari anjing tetap tidak merusak ban. Yang lain menabrak dinding. Pria itu meluncurkan melalui papan untuk terbang ke atas. Anjing juga menghidupkan mesin, melompat dari dekat ke belakang. Hasilnya ketika mengangkat dari tanah, dia berguling menuruni bukit dan menabrak sampah. Pria yang menghentikan motor itu menoleh melihat sebuah batang baja di seluruh tubuhnya. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya untuk menyapu para pendatang. Belum pernah melihat manusia ini. Tapi anjing ini begitu alim melihat Mai melepas kacamatanya. Dia pun membuka matanya dan menggesek. Dan mendapati anak ini ingin keluar dari tangannya. Bergegas untuk meluncurkan program penghancuran diri. Akibat anak ini sombong sekali. Tapi beranilah meletakkan tangannya untuk menyentuh. Melihat ke belakang, Mai hanyalah orang yang tidak berbahaya. Masih mematikan program penghancuran diri pada akhirnya. Anak laki-laki cepatlah dan bantu dia mengeluarkan jeruji besi. Sakitnya sampai-sampai anjing itu gemetar. Mata yang bersyukur juga berubah warna. Kemudian dia mengirim info ke ponsel Mai. Memberitahu orang, di mana saya perlu diperbaiki, tidak tahu dari mana dia mendapatkan tali. Menyeret kembali ke dalam kontainer. Menemukan kotak peralatan dengan petunjuk di ponsel. Mendapatkan peralatan langsung untuk memperbaiki anjing. Kasihan dia sebelum di lab ditembak berkali-kali. Mai patah hati untuknya. Menghilangkan bagian yang rusak. Menghilangkan bagian-bagian dari motor untuk dimasukkan ke dalam anjing. Begitulah persahabatan revolusioner terbentuk. Mengambilnya dari kotak semen busur besok. Membuka tangki bensin untuk mengisinya dengan bensin. Dan menghapus moncongnya dengan cermat. Anjing tak lagi terikat. Sangat senang. Bergegas memamerkan taringnya kepada Mai. Lalu memberikan helm Mai menginginkannya untuk berjalan. Mereka berdua bersenang-senang bermain. Kadang-kadang melompat-lompat di atas kayu. Kadang-kadang melompat-lompat di atas perahu. Kadang-kadang di atas tabung besar. Akhirnya keduanya melompat ke langit. Akhir yang sempurna untuk berjalan. Keduanya bersenang-senang. Baru saja ditarik dari perusahaan syuting. Asisten melihat anjing dengan orang lain. Membuka komputer ingin menghancurkannya. Momen penting. Bos sempat menghentikannya. Karena sudah saatnya. Dia ingin melihat bagaimana robot anjing hidup bersama manusia. Saat pacar Mai tiba, anjing itu sangat waspada. Baru saja melihat seseorang langsung ke arus. Tidak terlihat asing. Membuka kaki lurus. Ditujukan ke belakang truk dan melompat ke atas. Sarah panik. Mobil ini mengapa tidak berjalan? Anjing itu begitu berat. Kalau dia mendengar gerakan, dia akan bergegas keluar, memegang mulut anjing saat dia tiba. Menghibur anjing sambil menasehati sang kekasih. Sarah marah dan berteriak. Anjing itu melihatnya dalam kemarahan. Melompat keluar dari mobil untuk mengalahkannya. Besok jika keadaan tidak baik, aku akan melangkah dan memegang tangan Sarah. Anjing ini juga tahu ceritanya. Setelah dia menyentuh, matanya kembali normal. Sudah mulai gelap. Mereka berdua tidak mau pulang. Anjing itu membuka proyektor. Mereka berdua menikmati keluar malam. Hari berikutnya asisten anjing membantu menarik mobil keluar. Hasil dalam perjalanan pulang. Mampir ke pom bensin. Terjadi ketika dua orang tidak punya uang untuk mengisi bensin. Anjing bersembunyi di belakang pintu lalu keluar mobil. Diam-diam menyesuaikan meter. Baru selesai isi bensin tapi masih tidak tahan. Mata di pohon ATM di sebelah tanpa henti. Anjing yang sangat berguna membawa nyawa dua orang ke puncak. Tetapi yang mereka tidak tahu anjing ini adalah anjing mesin militer. Bos teknologi telah mengembangkannya. Sudah mencoba berkali-kali sebelumnya.
Tetapi semua gagal. Kali ini anjing mesin baru yang terbuat dari campuran titanium yang bisa berkomunikasi dengan lancar dengan manusia. Pada saat yang sama dikombinasikan dengan semua jenis radar senjata. Kekuatan tempurnya sangat eksplosif. Hasilnya baru saja meneliti versi akhir. Itu lolos dari laboratorium. Anjing ini telah beradaptasi dengan kehidupan manusia. Bahkan lukisan yang rumit bukanlah apa-apa. Anjing itu mengeluarkan chip yang disambungkan. Mai mengambilnya untuk ditekan. Hasilnya berhasil dicocokkan. Sekarang anak kaya datang untuk masalah. Musuh bertemu. Langit banjir. Hasil pukulan yang tidak berhasil ditumbangkan oleh anjing. Tidak peduli seberapa banyak dia berayun. Dia tidak akan melepaskannya. Lihat, dia akan lari langsung untuk memegang kakinya. Lalu menyeret dia di depan Mai. Nam Enhi Hao Han masih bisa diregang. Dia langsung berteriak. Dia mengaguminya. Hasil dari Mai melepaskannya menyesatkan anjing yang juga perlu dia lindungi. Jadi anjing itu dilepaskan kembali ke hutan seperti itu. Membawanya jalan-jalan ke rumah. Dia ingin pulang ambil barang. Dan mereka berdua pun pergi. Orang kaya itu menuntun orang-orang untuk berkelahi. Malam bersin masuk rumah. Berjalan di dalam dan anjing muncul. Dia menjatuhkan penjaganya pada pandangan pertama. Namun dia menumpahkan bensin kemana-mana. Kembali ke mobil untuk mengambil senjata api dan menyemprotnya dengan kapasitas penuh ke rumah yang terbakar sampai anjing itu mematikannya. Tunggu sampai keduanya kembali besok. Anjing itu telah dibakar menjadi tumpukan logam tua. Tapi dalam risiko ada keberuntungan masih hidup. Berdasarkan alamat yang ditawarkannya, menemukan bengkel mencetak 3 dimensi yang membuat sketsa komponen anjing yang rusak. Lalu satu persatu, untuk berhasil menghidupkan kembali anjing yang rusak. Saat ini, petugas bos fraksi juga mengejarnya. Silakan lihat di mata. Tepat pada waktunya anjing itu memulai ulang. Tepat sebelum dia memasang moncong. Rekan timnya terus menyerang dengan laser. Cepatlah untuk mendorong penembak itu turun. Anjing itu tidak tega berurusan dengan hal-hal seperti ini saat ini. Hal pertama sekarang adalah mencari nama keluarga kaya itu untuk balas dendam. Mengetuk pintu memutuskan untuk memberitahu anak ini. Festival apa ketika seekor anjing mesin tiba-tiba muncul di pompa bensin. Dia melompat ke atap dan hampir meniup bola lampu. Dia datang untuk membalas dendam anak ini. Dia melompat dan mengejar sejauh 2 mil. Akhirnya berlari dengan api. Itu langsung menyerangnya. Setelah beberapa lama menggigit dan merobek, orang kaya itu dipaksa turun ke bawah mobil. Tidak peduli seberapa terintimidasi dia. Dia tidak menyerah. Anjing itu terus berhenti untuk merusak mobil. Pada saat ini Mai dan Bae datang berlari. Anjing itu mengetuk pintu dan berlari. Tapi dia mengeluarkan senjata api tepat waktu. Menyemprotkan langsung pada anjing. Api bergulir menghentikan anjing untuk bergerak maju. Saat ini senjata api kehabisan bensin. 2 orang bergegas untuk menghentikannya. Anjing itu segera mendapatkan kembali pikirannya. Ketika dia melihat pemiliknya datang. Pada saat kritis, drone yang salah tiba. Cukup mengetik keyboard. Mereka datang bergegas untuk menyerang. Tersetrum dan menggeram terus-menerus. Hanya menahan sepotong tertangkap. Keduanya juga diobati ke laboratorium. Anjing itu dicolokkan ke seluruh tubuhnya. Memulai komputer. Ingin mengaktifkan kunci ganda di dalamnya. Penemuan sudah terkunci. Sarah ingin menyelamatkan anjing itu. Tetapi terkunci di ring sentuh. Anjing itu ditahan dan tidak mengenalinya. Melangkah keluar dari sana. Segera menyerang. Sarah membuat langkah palsu. Lalu mendapatkan pena di atas meja dan menggambar-gambar daun sebelumnya yang dia gambar. Bergegas berhenti. Tapi sudah terlambat. Anjing itu benar-benar terjaga dan terpental dari kabel listrik di tubuhnya. Ingin menyerang. 2 orang itu panik kabur. Baru saja berjalan keluar dan tertangkap polisi. Sarah perlahan-lahan keluar dari pintu rolling door. Mengangkat tangan dan berpura-pura menyerah. Saat dia mendapat perhatian, Mai dan anjing lari keluar dari sana. Melompat di atas mobil polisi untuk melepaskan anjing. Keduanya adalah garis lurus. Helikopter polisi sedang mengejar. Lari dan lari. Mereka berdua berlari ke puncak gunung. Langsung saja melompat dari tebing. Berguling dalam lingkaran selamanya untuk berhenti. Anjing itu ingin menggunakan kakinya untuk membantu Mai bangun. Tetapi lengan Mai patah.
Dia bilang semakin cepat anjing berlari, semakin jauh semakin baik. Setelah dia berteriak kepadanya, anjing itu mulai berlari, untuk tidak digunakan lagi. Ini memicu program penghancuran diri. Sejumlah besar drone tiba sekarang. Setrum listrik membuatnya berhenti berjalan. Setelah dipaksa dia memandang Mai dari kejauhan dan mengatakan kalimat terakhir dalam hidupnya. Senang bertemu denganmu. Kemudian kembali bertatap muka dengan helikopter. Di langit menderu mengaum tragis. Anjing itu pergi dan membawa mimpi Mai bersamanya. Akhir film, dua orang mengadopsi anjing. Sebelumnya dia menekan tombol pasangan. Suara yang familiar berasal dari pengeras suara. Apakah kalian berdua sudah merindukanku? Terima kasih telah menonton video ini. Tonton video-video lainnya di RS Studio.